Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmina dengan NIM 23109113200021 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membris superioris. Yang kedua adalah anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Serta yang ketiga adalah vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan juga membris superioris. Yang pertama itu adalah untuk tulang dinding toraks. Ini ada bagian tampak anterior dan juga ada tampak yang posterior. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat struktur skeletal torak yang terdiri dari sternum, kemudian ada 12 pasang tulang rusuk, sama ada vertebra torakal. Jadi sternum itu dia terdiri dari beberapa bagian. Ada incisura jugularis, bagian ini, kemudian ada manubrium, kemudian ada bagian angulus, kemudian ada bagian korpus, dan ada bagian yang processus sipoideus. Nah, kemudian untuk bagian tulang rusuknya, di sini ada clavicula, kemudian di sini ada costa vera, yaitu dari 1 sampai 8, 1 sampai 7. Kemudian ada costa spuria, ini dari costa 8 sampai 12. Nah, kemudian di sini ada costa fluctuans, itu yaitu costa 11 dan costa 12. Nah, di sini ada bagian scapula. Jadi di sini ada acromion, kemudian ada processus coracoideus, kemudian ada cavitas glenoidalis, kemudian di sini ada column, kemudian di sini ada incisura, dan di sini ada fossa subscapularis. Nah, di sini ada bagian dari tampak posteriornya. Ini acromion, ini fossa supraspinata, ini ada spina, kemudian ada fossa infraspinata. Nah, di sini ada bagian-bagian dari costa. Yang pertama ada bagian kaput, kemudian ada kolum, kemudian ada tuberculum, dan di sini angulus, dan ini bagian korpusnya. Jadi untuk bagian toraks ini dia berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, dan juga organ mediastinum. Selanjutnya ke bagian otot-otot dinding toraks. Nah, di sini dapat terlihat ada linea alba di sini. Ini ada musculus bicep brachii, ada musculus tricep, kemudian ada musculus latissimus dorsi, musculus serratus anterior, sini musculus rectus abdominis, dan musculus obliquus externus abdominis. Untuk yang bagian sini dapat terlihat ada musculus deltoideus, kemudian ada musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada musculus trapezius, ini ada musculus sternothyroideus, bagian sini, kemudian di sini ada musculus omohyoideus.
Nah, di sini dapat terlihat ada musculus pectoralis minor. Ini untuk musculus serratus anterior, ini musculus latissimus dorsi. Jadi otot-otot superficial seperti musculus pectoralis mayor dan musculus pectoralis minor itu dia berperan dalam gerakan lengan dan juga membantu inspirasi ketika dibutuhkan. Nah, untuk musculus serratus anterior ini dia berfungsi untuk menstabilkan skapula dan juga membantu dalam pernapasan. Nah, yang di bagian dalamnya itu yang di otot interkostal itu ada musculus intercostalis externus, itu dia membantu inspirasi dengan menarik kostak ke atas. Kemudian ada musculus intercostalis internus dan juga musculus intercostalis intimus, itu membantu aspirasi dengan menarik kostak ke bagian bawah. Selain itu ada otot-otot diafragma, yaitu adalah otot utama pernapasan yang memisahkan rongga toraks dan juga abdomen. Nah, semua otot ini bekerja sama untuk memungkinkan ekspansi dan juga kontraksi dinding toraks ketika bernapas. Kemudian lanjut ke bagian tulang-tulang humerus. Di sini ada humerus, ada skapula. Nah, jadi ini adalah tulang-tulang penyusun dari ekstremitas atas. Sini ada bagian skapula. Nah, jadi di skapula ini ada angulus superior, kemudian di sini ada margos superior, kemudian di sini ada incisura scapula, kemudian di sini ada kolum scapula, kemudian ada margo medialis, dan ini fossa subscapularis, dan ini ada tuberculum infraglenoidale. Kemudian di sini adalah bagian dari margo lateralis, dan di sini adalah angulus inferior. Nah, di sini ada bagian clavicula yang terpotong, kemudian ada processus coracoideus, di sini ada acromion, dan di sini ada angulus acromialis. Nah, kemudian di sini ada humerus. Jadi humerus itu merupakan tulang panjang di lengan atas yang terdapat kaput humerus membentuk sendi bahu bersama dengan cavitas glenoidalis. Kemudian di bagian humerus ini ada tuberculum maius dan juga tuberculum minus. Nah, di sini dia nanti untuk pelekatan otot-otot. Kemudian di sini ada kolum anatomicum. Kemudian di sini ada tuberculum supraglenoidale. Kemudian ini adalah kolum chirurgicum. Ini ada sulcus intertubercularis, dan di sini ada crista tuberculi majoris, dan ada crista tuberculi minoris. Dan di sini ada tuberositus deltoidea. Kemudian di bagian bawah ada crista supracondylaris medialis, dan ada crista supracondylaris lateralis. Nah, di sini ada fossa radialis, kemudian ada epicondylus lateralis, ini ada trochlea humeri, kemudian epicondylum humeri. Ini yang bagian caput humeri tadi. Kemudian untuk otot-ototnya, pertama di sini ada musculus trapezius, kemudian ada musculus pectoralis mayor, kemudian ada musculus omohyoideus, kemudian di sini ada musculus serratus anterior, ini musculus subscapularis, kemudian ini musculus triceps brachii caput longum, ini musculus biceps brachii caput longum, ada musculus supraspinatus, kemudian ada musculus subscapularis,
Ini musculus coracobrachialis. Kemudian ada musculus bicep brachii yang kaput brevisnya. Kemudian ada musculus pectoralis mayor, musculus latissimus dorsi, musculus teres mayor. Kemudian ada musculus deltoideus. Sini ada musculus coracobrachialis. Kemudian ini ada musculus brachialis. Ini musculus brachioradialis. Jadi untuk yang warna merah ini dia adalah origo, dan ini yang warna biru adalah bagian insersionya. Selanjutnya ke bagian tulang bagian clavikula, dan juga di sini ada radius dan ulna. Nah, untuk claviculanya di sini adalah clavikula yang kanan. Sini ada permukaan superior, dan ini adalah permukaan yang inferior. Jadi clavikula itu dia menghubungkan sternum, bagian manubrium sterni, dengan scapula di bagian processus acromion. Nah, fungsi dari scapula ini dia sebagai penyangga lengan agar menjauh dari tubuh dan juga menjaga kestabilan dari bahu. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini, ini adalah bagian posterior, ini yang anterior. Ini bagian posterior, ini bagian anterior. Nah, di sini ada extremitas acromialis, kemudian ini adalah corpus clavicula, kemudian ini ada extremitas vertebralis. Nah, kemudian di bagian permukaan inferiornya di sini ada linea trapezoidea, kemudian ada tuberculum conoideum. Nah, kemudian di sininya ada impressio ligamenti costoclavicularis dan ada extremitas ternalis. Nah, untuk bagian otot-ototnya, untuk yang warna merah adalah oligo, yang warna biru adalah insersio. Jadi sini ada musculus trapezius, kemudian ada musculus deltoideus, kemudian ada musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada musculus pectoralis mayor. Kemudian di sini ada musculus sternohyoideus. Sini ada articulatio sternoclavicularis. Sini ada ligamentum sternoclavicular anterior, kemudian ada ligamentum costoclavicula, kemudian di sini ada ligamentum sternocostal radiatum, kemudian di sini ada ligamentum costoclavicula. Selanjutnya di sini adalah ini radius, kemudian ini adalah ulna. Nah, ini adalah yang posisi supinasi tampak anterior. Untuk ini adalah posisi pronasi yang tampak posterior. Nah, untuk di radius di sini ada caput radii atau kepalanya, kemudian ada kolom radii, kemudian ada tuberositas radii, kemudian ada radius, kemudian ini yang fasies anterior, kemudian ini ada margo anterior, kemudian ini ada margo interoseus, kemudian ini membrana interosea, dan di bawah ada processus styloideus radii, kemudian ini ada processus styloideus ulna. Nah, untuk bagian ulna ini ada olecranon, kemudian ada incisura trochlearis, kemudian ada
processus coronoideus, kemudian ada incisura radialis, dan ada tuberositas ulna, dan ada chorda obliqua. Ini chorda obliqua. Dan ini facies anteriornya, ini margo anterior, dan ini margo interosseus. Oke, lanjut ke bagian dari otot-otot lengan bawah. Jadi untuk otot-otot lengan bawah ini ada yang lapisan anterior atau flexor group, kemudian ada yang lapisan posterior, itu yang untuk extensor. Nah, jadi yang flexor itu dia bertanggung jawab dalam fleksi pergelangan tangan dan juga jari serta pronasi. Nah, umumnya berasal dari epicondylus, medialis, humerus. Untuk otot-otot yang utamanya itu, yang pertama ada musculus flexor carpi radialis, kemudian ada musculus palmaris longus, kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris, dan ada musculus flexor digitorum superficialis, serta musculus pronator teres. Nah, untuk tendon-tendon dari flexor ini dia masuk ke pergelangan melalui retinaculum flexorum. Kemudian untuk yang extensor ini ototnya itu dia bertanggung jawab untuk ekstensi pergelangan dan juga jari serta untuk supinasi. Nah, umumnya berasal dari epicondylus lateralis humerus. Contoh otot-otot utamanya ada musculus extensor carpi radialis longus, kemudian ada musculus extensor carpi radialis brevis, kemudian ada musculus extensor digitorum, kemudian ada musculus supinator. Nah, untuk pada bagian di sini dapat terlihat di sini ada musculus brachioradialis, kemudian di sini ada musculus extensor carpi radialis longus, kemudian di sini ada musculus extensor carpi radialis brevis, ini ada musculus extensor digitorum, kemudian ini musculus extensor carpi ulnaris, dan ini musculus flexor carpi ulnaris, kemudian di sini ada musculus anconeus, ini ada musculus triceps brachii. Nah, kemudian di sini ada musculus extensor digiti minimi. Kemudian di sini ada musculus abductor pollicis longus. Kemudian yang bagian ini adalah musculus extensor pollicis brevis. Kemudian di bagian sebelah sini ini musculus biceps brachii, ini ada musculus triceps brachii, kemudian ada musculus brachioradialis, ini yang musculus extensor carpi radialis longus, ini yang musculus extensor carpi radialis brevis. Kemudian di sini ada musculi flexor superficialis yang terdiri dari musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, kemudian musculus palmaris longus, kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris, dan ada musculus flexor digitorum superficialis. Baik, selanjutnya ke bagian palmar dan dorsal. Nah, jadi palmar itu adalah telapak tangan, kemudian dorsal adalah punggung tangan. Ini untuk palmar, ini untuk dorsal. Nah, di tulang-tulang pergelangan tangan, ya pergelangan tangan ini dia ada sini adalah falang distal. Ini falang distal. Dia terdiri dari kaput,
ositas, kemudian ada korpus dan basis. Kemudian yang ini adalah bagian dari phalanx medial. Kemudian ini phalanx proximal, kemudian ini osa metacarpi, dan ini ada osa carpi. Nah, untuk osa carpi ini terdiri dari hamulus, osis hamatic, kemudian ada os hamatum, ada os capitatum, ada os pisiforma, ada os triquetrum, sama os lunatum. Nah, ini adalah bagian dorsalnya atau punggung tangan. Kemudian untuk otot-ototnya, sini ada otot musculus interosseus dorsalis 1, kemudian ada musculus abductor pollicis, kemudian ada musculus adductor pollicis, kemudian ada musculus flexor pollicis brevis, dan ada musculus abductor pollicis brevis. Ini di sini ada musculus opponens pollicis. Di sini ada musculus pronator quadratus. Ini bagian palmarnya, ini tampak palmar, ini tampak dorsal. Sini ada musculus interossei dorsales. Dan ada musculus abductor digiti minimi. Jadi untuk bagian palmar itu dia terdiri dari otot-otot intrinsik. Yang pertama ada bagian tenar atau bagian ibu jari. Ini ada yang musculus abductor pollicis brevis, kemudian musculus flexor pollicis brevis, kemudian ada opponens pollicis. Nah, kemudian untuk hipotenar itu ada musculus abductor digiti. Hipotenar itu adalah bagian dari jari kelingking. Itu ada musculus abductor digiti minimi, ada musculus flexor digiti minimi, dan ada musculus opponens digiti minimi. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu adalah anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan juga membri inferioris. Yang pertama, ke bagian dari otot-otot dinding abdomen. Jadi di sini dapat terlihat ada otot-otot dinding abdomen yang itu tersusun dalam beberapa lapisan dan juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu adalah menahan organ visceral abdomen, kemudian menstabilkan dari batang tubuh, kemudian berperan dalam batuk, mengejan, dan juga pernapasan. Nah, di sini dapat terlihat yaitu di sini ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dia berjalan vertikal dari tulang pubis ke processus siphoideus dan tulang rusuk dan tulang kostal 5 sampai 7. Kemudian strukturnya musculus rectus abdominis ini dia dikenal karena struktur six-pack dari tubuh yang atletis. Nah, di sini tuh dipisahkan oleh linea alba 3 garis tengah. Nah, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, untuk musculus obliquus externus abdominis ini dia adalah lapisan yang paling superficial dan serabut-serabutnya itu berjalan menyerong dari lateral atas ke medial bawah. Kemudian di bawahnya ini ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, ini lapisan terletak di bawah dari musculus obliquus externus abdominis dengan arah serabut yang berlawanan. Kemudian di sini ada terlihat musculus latissimus dorsi sama musculus serratus anterior. Nah, ini untuk yang bagian sebelah
sini ada musculus serratus anterior yang ini, kemudian ada musculus latissimus dorsi. Nah, kemudian di sini ada musculus obliquus external abdominis yang terbagi jadi dua pars. Ada pars muscularis sama pars aponeurotica. Selanjutnya ke bagian pelvis dan perineum atau otot-otot dasar panggul. Nah, ini ada terlihat potongan paramedial, ini wanita, ini laki-laki, di perempuan ini laki-laki, kemudian yang potongan median perempuan yang laki-laki. Jadi dasar panggul itu dia dibentuk oleh levator ani, musculus levator ani yang terdiri dari puborectalis, pubococcygeus, dan ileococcygeus. Kemudian untuk coccygeus ini membantu menopang organ panggul. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menopang kandung kemih, kemudian menopang uterus, dan juga menopang rektum. Kemudian mengontrol kontinensia urin dan feses, serta berperan saat melahirkan. Nah, untuk perineum itu dia terbagi menjadi dua segitiga. Yang pertama adalah urogenital triangle yang berisi organ genital eksternal dan otot-otot seperti bulbus spongiosum serta ischial cavernosus. Kemudian ada anal triangle, itu berisi anus dan juga otot sphincter arni externus. Nah, di sini dapat dilihat di sini ada musculus ischial cavernosus. Kemudian di sini ada musculus transversus perineum profundus. Kemudian di sini ada musculus sphincter arni externus. Kemudian yang di bagian bawah di sini ada musculus transversus perineum profundus. Kemudian ada musculus transversus perineum superficialis. Kemudian ada musculus levator anis serta musculus sphincter arni externus. Nah, untuk bagian di sini ada musculus rectus apsion. Kemudian ada musculus levator ani serta musculus transversus perineum profundus. Kemudian untuk musculus sphincter arni externumnya terbagi jadi 3 pars, ada pars profundus, pars superficialis, serta pars subcutanea. Di bagian bawah di sini terlihat ada bagian sini ada musculus sphincter uretra, dan di bawah sini adalah musculus bulbus spongiosum. Oke, selanjutnya ke bagian membran inferior. Di sini terlihat ada tulang pelvis dan juga tulang femur. Nah, di sini ada tampak lateral. Nah, kemudian di sini ada tampak medial. Nah, untuk tampak lateral ini ada beberapa bagiannya. Jadi dia itu tersusun atas ileum, ischium, dan juga pubis yang nantinya akan menyatu dan membentuk acetabulum. Jadi acetabulum itu adalah dilakukan tempat dari kaput femur. Nah, nanti dia masuk membentuk articulatio coccyx. Nah, kemudian di sini ada crista iliaca. Jadi crista iliaca itu dia itu di bagian atas dari ilium yang bisa diraba di bagian sisi pinggang, terdiri dari 3 bagian, ada linea intermedia, kemudian ada tuberculum iliacum, kemudian ada labium, dan kemudian ada labium externum. Nah, kemudian di sini ada spina iliaca anterior superior. Ini tempat dari pelekatan otot. Kemudian ada spina iliaca anterior inferior. Nah, untuk di bagian sini ada spina iliaca posterior superior
Dan ini ada spina iliaca posterior inferior. Nah, kemudian di sini ada incisura ischiadica mayor, kemudian ada corpus osis ilii, dan ada spina ischiadica, kemudian ada incisura ischiadica minor, kemudian di sini ada corpus osis ischiae. Kemudian di sini ada tuber ischiadicum. Nah, di sini ada foramen obturatum. Jadi dia itu adalah lubang besar di bagian bawah inferior yang nantinya itu akan dilalui pembuluh darah dan juga saraf. Kemudian di sini ada ramus inferior osis pubis, di sini ada crista obturatorica, kemudian di sini ada tuberculum pubicum, kemudian ini ada ramus superior osis pubii, ini yang acetabulumnya. Dan ini yang tampak medial. Di sini terlihat ada tuberositas iliaca, kemudian ada fascies auricularis. Dan di sini juga ada fascies simplicialis. Ini crista obturatoria. Sama di sini ada linea arcuata, ada eminensi lord pubica, kemudian ada ramus superior osis pubis, sama ada pecten osis pubis dan tuberculum pubicum. Kemudian lanjut ke bagian femur. Jadi bagian femur ada yang tampak anterior dan ada yang tampak posterior. Nah, untuk femur ini dia merupakan tulang yang terpanjang dan juga terkuat di tubuh. Nah, nanti si kaput femur ini dia akan masuk ke acetabulum membentuk sendi pangkul. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya, ada kaput osis femoris di bagian kepala, di sini ada vulva capitis osis femoris, kemudian di sini ada bagian lehernya itu kolum osis femoris. Dan di sini ada trochanter mayor dan di sini ada trochanter minor. Nah, untuk trochanter mayor dan trochanter minor ini nanti dia sebagai perlekatan dari otot-otot gluteus dan iliopsoas. Dan di sini ada linea interochanterica. Nah, ini bagian korpusnya. Kemudian di sini ada epicondylus lateralis, ada condylus lateralis, kemudian ada patelanya, bagian permukaan patella, kemudian ini ada condylus medialis, ini ada epicondylus medialis, kemudian ini ada tuberculum adductor. Nah, kemudian di sini ada bagian tampak posterior ini ada linea aspera. Jadi linea aspera ini dia adalah garis di bagian posterior femur untuk perlekatan dari otot-otot paha. Dia terdiri dari labium mediale dan labium laterale. Nah, di sini ada nutrien foramen, bagian korpus, dan ini ada bagian poplitea, dan fossa intercondylaris. Kemudian selanjutnya ke bagian tibia dan juga fibula. Nah, jadi ini tibia ini merupakan tulang utama dari penopang berat badan di membri inferioris. Itu terletaknya di bagian medial atau bagian dalam. Kemudian untuk tulang untuk fibula ini adalah tulang yang lebih ramping dan dia itu terletaknya di lateral. Dia ini tidak menahan berat badan secara langsung, tetapi mempunyai fungsi sebagai penstabil pergelangan kaki dan juga tempat dari perlekatan otot. Untuk bagiannya di sini ada eminensia intercondylaris, kemudian ada tuberculum intercondylaris lateralis, ini ada condylus lateralis, kemudian ada condylus medialis.
Di sini ada tuberositas tibiae. Sini anteriornya, kemudian di sini tracheus. Dan di sini ada malleus mediale. Kemudian di sini ada untuk fibula. Sini ada bagian kaputnya. Kemudian ini bagian apex, ini bagian kaput, ini bagian kolom. Di sini ada intraceus. Dan ini ada malleus lateralis. Ini untuk tampak dari posteriornya. Ini tibia dan ini fibula. Selanjutnya ke bagian kerangka kaki, baik tampak dorsal maupun tampak dari plantar. Nah, di sini ada tarsal, yaitu 7 tulang di pergelangan kaki yang terdiri dari talus, calcaneus, kemudian ada navicular, cuboid, dan 3 cuneiform, yaitu medial, intermedius, dan lateral, yang membentuk lengkung kaki. Kemudian ada metatarsar dan ada phalanx. Nah, jadi di sini untuk di bagian di bagian sini itu adalah talus. Jadi talus ini dia berfungsi untuk menopang berat badan dan berartikulasi dengan si tibia. Dia terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada bagian kepalanya, kemudian di sini ada prosesus posterior, kemudian di sini ada tuberculum mediale, kemudian ada tuberculum lateral. Ini untuk yang tampak bagian dorsalnya. Kemudian di sini ada si calcaneus. Calcaneus ini adalah tulang tumit, yaitu tempat melekatnya tendon Achilles. Di calcaneus sini ada tuberosity, ada processus mediale, ada processus laterale. Sini ada sustentaculum tali, kemudian ada groove for tendon of flexor hallucis longus. Kemudian ada navicular, cuboid, dan 3 cuneiform yang lateral, medial, dan intermediate. Ini dia yang membentuk dari lengkung kaki. Nah, di sini bagian cuboid ada tuberositas, kemudian ada groove for fibularis longus tendon. Nah, di sini dapat terlihat untuk bagian lateralnya sama bagian medialnya. Kemudian di sini ada phalanx, ada metatarsal. Sini metatarsal 5 tulang panjang. Ini metatarsal, tulang metatarsal yang menyusun bagian dari tengah kaki yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu dari medial ke lateral. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 dari medial ke lateral. Nah, kemudian ada bagian phalanx. Bagian phalanx itu adalah tulang jari-jari kaki yang terdiri dari 2 ruas pada ibu jari kaki, yaitu hallux, sama 3 ruas pada jari kaki lainnya.
Nah, jadi untuk lengkungan kaki itu dia menjaga distribusi beban ketika kita itu berdiri dan juga ketika kita berjalan. Kemudian selanjutnya ke bagian otot-otot dari memberi inferioris. Nah, di sini terbagi jadi dua bagian, yaitu ada yang otot bagian paha dan otot di bagian kaki bawah. Nah, untuk otot paha itu dia terbagi jadi 3, ada anterior, medial, serta posterior. Nah, untuk yang bagian anterior ini ada musculus quadriceps femoris yang terdiri dari musculus rectus femoris, kemudian musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, sama musculus vastus lateralis yang berfungsi untuk ekstensi lutut. Kemudian ada musculus sartorius itu yang membantu fleksi dari paha dan juga lutut. Kemudian untuk bagian medialnya ada otot-otot adduktor yang terdiri dari musculus adductor longus, kemudian ada musculus adductor brevis, kemudian ada musculus adductor magnus yang otot-otot ini tuh berfungsi untuk menarik si paha itu ke arah garis tengah. Nah, kemudian ada yang bagian posterior, itu ada otot-otot hamstring yang terdiri dari musculus biceps femoris, kemudian ada musculus semitendinosus, kemudian ada musculus semimembranosus yang dia berfungsi untuk ekstensi panggul dan juga fleksi lutut. Kemudian ke otot-otot kaki bawah. Nah, untuk otot-otot kaki bawah ini juga terdiri dari anterior, lateral, sama posterior. Nah, untuk bagian anterior ini dia ada musculus tibialis anterior, kemudian ada musculus extensor digitorum longus, serta musculus extensor hallucis longus yang bertanggung jawab untuk dorsifleksi dan ekstensi jari kaki. Nah, di sini ya. Kemudian untuk bagian lateral itu ada musculus fibularis longus dan musculus fibularis brevis yang berfungsi untuk melakukan eversi dan juga sedikit plantar fleksi. Kemudian ke bagian posterior itu ada gastrocnemius dan musculus soleus yang membentuk otot betis yang dia berfungsi untuk plantar fleksi, itu menekuk kaki ke bagian bawah. Nah, tendon dari gastrocnemius ini bergabung nanti membentuk tendon Achilles. Nah, untuk di bagian sini tuh terlihat ada musculus iliacus, kemudian di sini musculus psoas, kemudian di sini ada musculus gluteus medius, kemudian di sini ada musculus tensor fascia lata, kemudian di sini ada musculus pectineus, di sini ada musculus adductor longus, kemudian ini musculus gracilis, kemudian ini si musculus sartorius yang membantu fleksi paha dan juga lutut. Kemudian di sini ada musculus rectus femoris. Nah, ini yang musculus vastus lateralis yang di quadriceps femoris tadi itu. Dan ini musculus vastus intermedius, ini vastus medialis. Kemudian di sini ada musculus iliac psoas. Nah, di sini ada musculus pectineus. Untuk bagian
sini ada musculus vastus lateralis, ini yang musculus vastus medialis. Kemudian ada ini sih tendon dari musculus quadriceps femoris tadi. Dan di sini ada musculus peroneus atau peroneus longus. Ini musculus tibialis anterior. Yang ini musculus gastrocnemius caput medial. Ini ada musculus soleus. Ini yang bagian posterior itu. Dan ini ada musculus peroneus brevis. Ini ada musculus extensor digitorum longus. Dan ini musculus bagian dalam, ini musculus extensor hallucis longus. Ini untuk yang bagian kaki bawah ada musculus perineus tertius. Yang ini dan ini dapat terlihat nih musculus gastrocnemius. Nah, ini adalah musculus biceps femoris. Ini ada musculus semitendinosus, ini musculus semimembraneus. Dan ini adalah musculus soleus. Ini ada tendo calcaneus atau tendo Achilles. Selanjutnya adalah ke bagian vaskularisasi dan juga inervasi dari sistem muskuloskeletal. Nah, di sini dapat terlihat ini adalah vaskularisasi tubuh. Nah, jadi apa itu vaskularisasi? Jadi vaskularisasi itu adalah proses pembentukan dan pengembangan pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena serta kapiler di dalam jaringan tubuh. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat atau jumlah pembuluh darah yang menyuplai suatu jaringan atau organ. Nah, fungsi dari vaskularisasi ini dia adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh itu melalui darah. Kemudian kedua, membuang limbah metabolik seperti karbon dioksida dan produksi sisa organ ke sisa ke organ ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan juga hati. Kemudian yang ketiga adalah mengatur suhu tubuh melalui aliran darah ke kulit, serta mengalirkan hormon dan sel-sel imun ke seluruh tubuh. Nah, jenis-jenis pembuluh darah itu yang pertama ada arteri. Ini yang arteri yang warna merah, itu dia membawa darah yang kayak oksigen itu dari jantung ke jaringan. Nah, kemudian untuk yang vena itu yang warna biru ini dia nanti membawa darah miskin oksigen itu kembali ke jantung. Nah, untuk kapiler itu adalah tempat dari pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan juga sel. Kemudian untuk arteri ini dia itu punya dinding yang tebal dan juga elastis karena arteri ini dia harus menahan tekanan darah tinggi yang dipompa langsung dari si jantung. Jadi arteri itu punya struktur dinding arteri yang terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada tunika intima, itu lapisan dalam yang halus. Kemudian ada tunika media, itu lapisan tengah yang mengandung otot dan serat elastis yang penting untuk kontraksi. Kemudian ada tunika adventitia, itu adalah lapisan luar yang kuat.
Nah, untuk arteri utama itu ada si aorta. Jadi aorta adalah pembuluh arteri terbesar yang nanti dia akan bercabang ke arteri karotis komunis yang ke bagian otak dan ke bagian wajah. Nah, di sini itu ada dua arteri karotis, ada arteri karotis interna serta ada arteri karotis eksterna. Kalau yang arteri karotis interna itu nanti dia akan menyuplai ke otak, kalau karotis eksterna nanti ke bagian dari wajah. Kemudian cabangnya lagi yaitu ke arteri subclavia. Nah, untuk arteri subclavia ini nanti dia akan ke arteri brachialis, kemudian ke arteri radialis, dan ke arteri ulnaris. Nah, di sini juga ada arteri axillaris, kemudian ada arteri untuk di arteri brachialis ini ada arteri profunda brachii, kemudian di sini ada arteri interosea communis. Ya, nanti dia akan ke bagian ekstremitas atas ini. Selanjutnya, untuk cabang dari aorta itu nanti dia akan ke arteri iliaca communis. Nah, arteri iliaca communis nanti dia akan bercabang ke arteri femoralis, kemudian ke arteri tibialis. Nah, di sini ada arteri profunda femoralis, kemudian di sini ada arteri poplitea, dan ini arteri tibialis posterior, ini arteri tibialis anterior, dan ini adalah arteri fibularis. Dan di sini ada arteri dorsalis pedis. Ini di sini ada arteri mesenterica superior serta arteri mesenterica inferior. Nah, arteri mesenterica ini dia nanti akan mensuplai darah itu ke usus dan organ pencernaan lainnya. Kemudian ada arteri renalis. Nah, dia nanti akan mensuplai darah ke ginjal. Jadi ini tuh penting untuk fungsi dari penyaringan darah. Kemudian lanjut ke vena. Jadi di vena ini itu yang warna biru ini dia adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Jadi nanti vena itu dia membawa darah yang miskin oksigen. Kalau vena ini dia itu tekanannya lebih rendah sehingga dindingnya itu dia lebih tipis serta kurang elastis, tetapi diameternya itu lebih besar. Nah, untuk struktur dinding vena itu sama seperti struktur dinding arteri yang terdiri dari tunika intima, lapisan dalam, kemudian ada tunika media, lapisan otot polos yang lebih tipis dibanding arteri, serta ada tunika adventitia, yaitu lapisan luar yang cukup kuat, tapi dia ini lebih tipis dari arteri. Nah, untuk ciri khas vena itu memiliki katup satu arah atau valvula untuk mencegah aliran balik darah, serta penting vena-vena besar itu di bagian tungkai agar darah itu bisa kembali ke jantung melawan dari gravitasi. Nah, untuk venanya yang utama itu ada vena cava. Jadi vena cava ini ada yang vena cava superior sama vena cava inferior. Nah, untuk vena cava superior ini dia nanti akan membawa darah itu dari kepala, dari vena jugularis externa, vena jugularis anterior, sama vena jugularis interna itu sama dari vena-vena bagian lengan. Nih ada vena axillaris, vena brachialis, vena
vena cephalika itu ke vena cava superior, kemudian menuju ke jantung. Nah, untuk yang vena cava inferior itu bawa darah dari bagian bawah ini ada vena femoralis, kemudian vena poplitea, vena tibialis, itu ke vena cava inferior, nanti menuju ke bagian jantung. Kemudian ada vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini satu-satunya vena yang membawa darah kaya oksigen. Jadi dia mengalirkan darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Kemudian ada vena subclavia. Nah, ini yang mengalirkan dari lengan ke jantung. Dia nanti akan bergabung dengan vena jugularis untuk membentuk vena brachiocephalika. Nih. Kemudian ada vena hepatica, yaitu dia mengalirkan darah dari hati ke vena cava inferior. Jadi hati nanti akan menerima darah dari sistem pencernaan melalui vena porta hepatica. Ini vena porta hepatica, lalu disaring dulu sebelum ke jantung. Kemudian di sini ada vena renalis. Nah, vena renalis ini mengalirkan darah dari ginjal ke vena cava inferior. Kemudian ini yang vena cava iliaca, nanti yang mengalirkan darah dari kaki dan juga panggul ke vena cava inferior. Selanjutnya adalah ke inervasi. Nah, inervasi itu adalah proses atau keadaan di mana suatu jaringan tubuh menerima suplai saraf. Artinya, saraf itu menghubungkan otak dan juga sumsum tulang belakang ke organ, otot, atau kulit tertentu agar bisa mengatur fungsinya. Contohnya, inervasi otot itu agar otot itu nanti bisa berkontraksi. Nah, untuk sistem saraf pusat itu terbagi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Untuk sistem saraf pusat atau SSP itu yaitu otak dan medula spinalis. Kemudian untuk sistem saraf perifer atau SSP itu saraf cranialis dan saraf spinalis. Nah, untuk sistem saraf pusat itu dia memiliki beberapa fungsi. Sistem saraf pusat itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengontrol gerakan tubuh, kemudian mengolah informasi sensorik, misalnya penglihatan, pendengaran, dan peraba, kemudian menyimpan memori dan pengetahuan, kemudian mengatur emosi dan pikiran, serta mengatur fungsi otonom tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Nah, untuk medula spinalis itu dia terbagi menjadi 31 segmen yang masing-masing itu memiliki pasangan saraf spinal, yaitu ada 8 saraf servikal, kemudian ada 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, sama 1 koksigeal. Nah, untuk sistem saraf pusat ini dia dilindungi oleh beberapa bagian. Yang pertama ada tulang tengkorak dan juga tulang belakang, itu yang struktur yang keras. Kemudian ada selaput menings yang terbagi menjadi 3 lapisan pelindung. Ada dura mater, ada arachnoid, sama pia mater. Kemudian ada cairan cerebrospinal, itu yang menyerap guncangan. Kemudian ada sawar darah otak yang mencegah zat berbahaya masuk ke otak. Kemudian untuk sistem saraf perifer yaitu saraf cranialis dan juga saraf spinalis. Nah, untuk sistem saraf perifer ini dia itu berfungsi untuk meneruskan perintah dari otak ke otot dan juga ke organ. Kemudian juga membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Nah,
untuk saraf kranialis ini dia ada 12 pasang nervus. Kemudian untuk saraf spinalis ini ada 31 pasang yang itu keluar dari sumsum tulang belakang. Nah, ada plexus brachialis ini saraf dari ekstremitas atas yang terdiri dari nervus medianus, nervus ulnaris, dan nervus radialis. Nah, kemudian ada plexus lumbosacralis. Ini plexus lumbalis dan plexus sacralis yang yaitu bagian ekstremitas bawah yang terdiri dari nervus femoralis, nervus ischiadicus, dan nervus lainnya. Untuk sistem saraf perifer ini dia dibagi jadi 2 sistem besar berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sistem saraf somatik, yaitu untuk mengontrol gerakan sadar, misalnya mengangkat tangan, yaitu melibatkan saraf motorik dan juga saraf sensorik. Misalnya menyentuh benda panas, terus tangan itu langsung menarik. Kemudian yang kedua itu ada sistem saraf otonom. Nah, dia sistem saraf otonom ini berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh secara otomatis atau tidak sadar, seperti detak jantung, pencernaan, dan pupil mata. Nah, dibagi lagi jadi ada simpatik, fight or flight, kemudian ada parasimpatik, rest and digest, kemudian ada enterik yang khusus mengatur sistem pencernaan. Selanjutnya adalah ke dermatom atau pola distribusi saraf. Jadi dermatom itu adalah area kulit yang disuplai oleh satu pasang saraf spinal, yang artinya saraf spinal itu dia bertanggung jawab terhadap sensasi di zona kulit tertentu. Nah, tubuh manusia itu memiliki satu pasang saraf spinal, dan hampir semuanya kecuali si C1 itu dia memiliki area dermatom. Jadi di cervical tuh C1 sampai C8 itu bagian kepala, leher, dan lengan itu ada 8 pasang. Kemudian daerah torakal itu T1 sampai T12 itu ada 12 pasang, dia di bagian dada dan perut. Kemudian ada lumbal itu lumbal 1 sampai L1 sampai L5 itu ada 5 pasang di bagian pinggang dan bagian depan kaki. Kemudian ada sakral tuh S1 sampai S5 itu ada 5 pasang itu di bagian bokong, belakang kaki, dan genitalia. Kemudian ada coccygeal itu 1 pasang di sekitar anus. Nah, pola dermatom ini yaitu penting untuk pemeriksaan neurologis, kemudian juga penting untuk menentukan lokasi lesi saraf tulang belakang, serta untuk diagnosis kondisi tertentu seperti hernia diskus atau herpes zoster. Nah, untuk poin-poin kunci dermatom, ini ada C5 sampai T1, itu adalah bagian dari ekstremitas atas. Jadi untuk C6 ini adalah sisi lateral lengan bawah dan ibu jari. Kemudian C7 ini adalah jari tengah. Kemudian C8 adalah jari kelingking dan juga sisi medial lengan bawah. Kemudian untuk T4 itu sejajar dengan bagian puting. Kemudian untuk T10 itu dia sejajar dengan umbilikus atau pusar, serta L1 sampai L5 dan S1 sampai S2 itu di bagian ekstremitas bawah. Untuk L4 itu sisi medial tungkai bawah dan ibu jari kaki. Kemudian untuk S1 itu sisi lateral kaki dan tumit. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.